semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori ekonomi makro. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, atau kebijakan pemerintah dalam mengatur ekonomi negara. Nah, semua hal tersebut dipelajari dalam ekonomi makro. Melalui presentasi ini, kita akan memahami apa itu ekonomi makro, ruang lingkupnya, variabel utama yang dianalisis, serta bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi. Ekonomi makro muncul karena adanya kenyataan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Karena itu, diperlukan pengelolaan ekonomi yang baik agar produksi barang dan jasa tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Di sini ada ruang lingkup dan komponen pengeluaran agregat. Dalam ekonomi makro, salah satu hal yang dianalisis adalah tingkat kegiatan ekonomi negara. Menurut pandangan Keynes, tingkat kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran agregat yang terdiri dari 4 komponen. Pertama, pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Kedua, pengeluaran pemerintah. Ketiga, investasi perusahaan. Dan keempat, ekspor serta impor. Perubahan pada salah satu komponen ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Di sini membahas tentang variabel utama makro. Salah satu indikator penting dalam ekonomi makro adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Inflasi menjadi masalah karena mempengaruhi daya beli masyarakat. Ada 2 utama inflasi. Pertama adalah demand inflation, yaitu ketika permintaan masyarakat lebih besar daripada kemampuan produksi. Kedua adalah cost inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Untuk slide kelima, di sini ada pandangan Keynes tentang inflasi. Menurut Keynes sendiri, inflasi terjadi ketika masyarakat ingin mengonsumsi lebih besar dibandingkan kemampuan produksi ekonomi. Kondisi ini menimbulkan inflationary gap atau celah inflasi. Artinya, permintaan barang meningkat, tetapi jumlah barang yang tersedia tidak cukup sehingga harga naik. Di sini ada pengangguran dan kesempatan kerja. Selain inflasi, ekonomi makro juga membahas pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Beberapa jenis pengangguran yaitu pertama, pengangguran friksional, kedua, pengangguran struktural, ketiga, pengangguran karena kurangnya permintaan tenaga kerja, dan keempat yaitu pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan pemborosan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional menunjukkan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Ada 2 istilah penting, yaitu GDP atau Produk Domestik Bruto dan GNP atau Produk Nasional Bruto. Data pendapatan nasional digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, umumnya semakin baik perkembangan ekonomi negara tersebut. Nah, untuk slide ke-8 sendiri yaitu pendapatan per kapita. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat digunakan indikator pendapatan per kapita. Perhitungan dilakukan dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Melalui indikator ini, kita dapat melihat apakah kesejahteraan masyarakat meningkat atau tidak dari tahun ke tahun. Nah, untuk slide ke-9, di sini membahas permasalahan pokok perekonomian. Terdapat beberapa masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kedua, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga adalah pengangguran dari inflasi, dan keempat, masalah neraca perdagangan serta pembayaran. Semua masalah tersebut saling berkaitan dan memerlukan kebijakan yang tepat.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.